Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita sebagai seorang muslim harus betul-betul tahu tentang apa Islam yang sebenarnya. Kita sebagai seorang muslim harus tahu tentang ciri khas agama kita. Karena memang Islam datang untuk tampil beda dengan semua agama yang ada. Islam datang untuk dimenangkan di atas semua agama yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun." Katakanlah, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada ucapan yang lurus, ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, untuk kita beribadah hanya kepada Allah, agar kita tidak menjadikan sebagian manusia sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka saksikanlah kita adalah orang-orang muslimun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan juga Rasulnya SAW untuk kita banyak menyelisihi orang-orang selain muslimin. Contoh misalnya, Rasul mengatakan khaliful yahud a'ful liha wa jasus syawarib. Selisilah orang-orang Yahudi dengan peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Demikian pula setiap hari kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang telah Engkau murkai, yaitu orang Yahudi, dan bukanlah orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang An-Nasara. Inilah kata para ulama, Islam datang untuk membedakan dengan agama-agama yang lain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan kebenaran, dengan agama yang hak, dengan petunjuk bil huda, dan dengan agama yang hak untuk dimenangkan di atas semua agama yang ada, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.
Ini sekali lagi harus kita yakini, kita sebagai seorang muslim harus betul-betul mengetahui jati diri kita yang sebenarnya, ciri khas Islam yang sebenarnya. Jangan sampai kita hanya Islam KTP, hanya Islam ikut-ikutan, Islam taklid, yang mana di antara bahaya taklid, dia akan tidak bisa menjawab pertanyaan munkar wan nakir di alam barzakh kelak. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib yang panjang lebar, ketika malaikat munkar wan nakir bertanya, "Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka?" Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Orang itu hanya menjawab, "Ha la adri." Aku tidak tahu. Sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia mengucapkan ini dan itu, aku pun mengikutinya, aku pun membeu, aku pun taklid kepadanya. Makanya kita sebagai seorang muslim yang sejati harus tahu jati diri agama kita yang sebenarnya, tentunya berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, bukan membeu, bukan hanya ikut-ikutan saja sebagaimana orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka hanya mengekor, membeu, mengikut, mentaklid kepada nenek moyang mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina ali aba'ana awalau kana aba'uhum la yaquluna syai'an wa la yahtadun. Apabila orang musyrikin jahiliyah dikatakan ikutilah apa yang Allah turunkan kepada mereka, mereka hanya mengatakan cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, meskipun nenek moyang mereka tidak mengetahui ilmunya, tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Maka sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita terus melaksanakan sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faidatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama merupakan wajib hukumnya bagi setiap muslim dan tentunya juga bagi muslimah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ciri khas Islam yang pertama yang membedakan dengan semua agama yang ada, Islam adalah agama tauhid. Islam agama yang mengajarkan para pengikutnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Itulah arti tauhid. Ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau kita lihat di dalam ajaran Islam, semuanya penuh dengan tauhid. Bahkan Al-Quran, ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kullu tauhid. Al-Quran intinya semua tentang tauhid. Kalau kita ulas sedikit, misalnya awal surat dalam Al-Quran, yaitu surat apa? Al-Fatihah, penuh dengan at-tauhid. Dan itu makanya kita diperintahkan untuk membacanya setiap kali sholat. Berapa kali setiap sholat kita membaca Al-Fatihah, yang intinya di situ tentang at-tauhid. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ya, menurut sebagian ulama, ya, Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Meskipun demikian, kita lihat Alhamdulillahirabbil alamin, tentang tauhid. Segala puji bagi Allah. Pujian kepada Allah adalah ibadah kepada Allah. Ini tauhid. Ar-Rahmanir-Rahim, tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat, tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin, nama Allah Al-Malik. Demikian pula yang paling intinya lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tauhid. Demikian pula kalau kita lihat akhir surat dalam Al-Quran, yaitu surat apa? Penuh dengan tauhid pula. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Berlindung kepada Allah adalah ibadah. Itulah at-tauhid. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama at-tauhid. Makanya di antara definisi tauhid atau di antara definisi Islam, yaitu al-istislam lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Tidak benar kalau ada orang muslim namun tanpa tauhid. Apalagi kalau kita ingat dakwah para nabi dan para rasul.
Sejak awal Rasul sampai akhir Nabi kita Muhammad SAW, intisari dakwanya tentang tauhid. Rasul pertama, Nabi Nuh alaihissalam, ketika itu awal munculnya kesyirikan di atas muka bumi ini. Kata para ulama, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 abad, 10 kurun, 10 generasi. Kana nasu ummatan wahidah, fa ba'atsallahu nabiyina mubasysyirin wa mundhirin. Dahulu manusia umat yang satu. Tidak ada perselisihan dalam masalah tauhid. Semuanya lurus tauhidnya. Meskipun ada maksiat, namun tauhidnya mereka masih lurus. Fakhtalafu, mereka pun berselisih dalam masalah tauhid. Apa makna berselisih di sini? Yaitu munculnya kesyirikan. Apa bentuk kesyirikan mereka? Yaitu penyembahan kepada orang-orang yang saleh yang telah meninggal dunia, yang Allah abadikan nama mereka di dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya mereka yang lain, janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Suwa, Yaghus, Ya'uq, Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat. Beliau mengatakan, hadihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama 5 orang-orang saleh, ya, wali 5, ya, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian falamma matu auha syaitan ila qaumihim aninsibu fi majalisim allati kanu yajnas fiha ansaba. Ketika 5 orang saleh ini meninggal dunia, setan datang kepada para pengikut mereka membisikkan, buatkan di tempat-tempat waktu mereka bermajelis foto-foto patung-patung mereka. Namun falam tu'bad, masih belum disembah, sekedar untuk mengenang jasa-jasa mereka. Ketika generasi pertama meninggal dunia, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, datang setan lagi kepada generasi berikutnya mengatakan bahwasanya nenek moyang kalian ketika ditimpa kemarau panjang, mereka minta kepada 5 wali tersebut. Ini kata para ulama, sejarah pertama kesyirikan di atas muka bumi ini. Al-ghulu fis shalihin, berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang saleh, berlebih-lebihan dalam mencintai, mengagungkan, mengkultuskan orang-orang saleh. Dan itu sampai detik ini telah terjadi kesyirikan di atas muka bumi ini. Maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk meluruskan akidah mereka, agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Allah pun mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 59, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah. Demikian seterusnya, setiap para nabi Allah tekankan dakwah kepada tauhid, menyembahnya kepada Allah, karena ini adalah ajaran Allah yang utama dan yang pertama, at-tauhid. Allah juga berfirman pada surat Al-A'raf ayat 65, wa ila adin akhahum hudan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad Nabi Hud, sama seruannya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Allah. Demikian pula Allah mengatakan, wa ila samud akhahum wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami mengutus kepada kaum Samud Nabi Saleh, sama seruannya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah. Inilah kesepakatan semua para nabi, karena sumbernya satu, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah. Fokus dakwanya tentang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36,
walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budallah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul. Apa seruannya? Sama, an i'budallah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tekankan lagi pada surat Al-Anbiya ayat 25. Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Itu arti tauhid. Itu arti kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kesepakatan intisari dakwah para nabi dan para rasul. Sampai-sampai kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun beliau di dalam penjara, tidak pernah putus dari dakwah tauhid, tetap memprioritaskan dakwah tentang tauhid. Ini sekali lagi memang ajaran Islam, ciri khas Islam yang pertama dan utama at-tauhid. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di penjara, kemudian ditanya oleh dua temannya tentang takwil mimpi. Sebelum beliau menjawab takwil mimpi tersebut, beliau selingi dengan dakwah tauhid la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam surat Yusuf tentang ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, tentang dakwah Nabi Yusuf alaihissalam, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah kalian menyembah selain Allah kecuali hanya nama-nama yang kalian karang-karang sendiri, yang kalian buat-buat sendiri dengan nenek moyang kalian yang tidak Allah turunkan keterangan atasnya. Kemudian kata Allah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Amara alla ta'budu illa iyyah. Agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Dakwah Nabi Yusuf alaihissalam meskipun sekali lagi di penjara, beliau tidak mengajarkan kudeta, tidak mengajarkan demonstrasi, namun mengajarkan dakwah tauhid la ilaha illallah. Demikian pula kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sangat amat kental dengan dakwah tauhid. Dan ini yang banyak dilupakan oleh para khutbah, ya, khususnya pada khutbah Idul Adha. Banyak para khutbah mendatangkan kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tentang beliau bersama putranya menyembelih putranya, beliau hijrah dengan istri beliau Hajar. Namun jarang diceritakan bagaimana intisari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal ini utama, yang paling pertama di dalam dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Allah berfirman, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah selain Allah kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan. Ini arti la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berlepas diri dari semua sesembahan yang ada dan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah beliau mendakwai ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau beribadah kepada zat, kepada makhluk yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya, dan tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepadamu. Wa id qala Ibrahimu li abihi azar atatakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, atatakhid asnaman aliha, apakah engkau dan kaummu menjadikan berhala-berhala itu sebagai sembahan selain Allah? Sesungguhnya aku meyakini, berpendapat, menvonis, mengatakan engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ini dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam.
kental dengan apa? At-tauhid. Demikian pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Beliau tidak mengajarkan trinitas, beliau tidak mengajarkan kekufuran, namun beliau mengajarkan at-tauhid. Ini sekali-kali harus kita yakini, ini intisari semua dakwah para nabi dan para rasul. Demikian pula dengan Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam, tuannya para nabi, tuannya para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun di kota Mekah, atau kalau bisa disilahkan 10 tahun pertama di kota Mekah, tidak ada dakwah apapun, tidak ada syariat apapun, tidak ada hukum apapun dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kecuali at-tauhid, la ilaha illallah. Ya. Ini adalah sekali lagi fokus para nabi dan para rasul yang hendaklah dijadikan sebagai suri teladan bagi kaum muslimin, terutama para dai. Apalagi di saat banyak manusia yang sudah menyimpang dari ajaran tauhid, dari ajaran al-aqidah, dengan banyaknya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terus harus ada gerakan dakwah tauhid, yaitu mengembalikan umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di kota Mekah selama 10 tahun pertama tidak ada dakwah kecuali kul la ilaha illallah atau qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah wahai manusia, la ilaha illallah, kalian akan selamat. Demikian pula sampai akhir hayat beliau tidak pernah putus dari dakwah tauhid, la ilaha illallah. Demikian pula beliau menggembleng mengajari para sahabat beliau ketika berdakwah harus fokus, harus memprioritaskan dakwah tauhid. Meskipun tidak menafikan, mengesampingkan dakwah kepada syariat yang lainnya, namun yang paling utama, prioritas yang paling dikedepankan dalam dakwah at-tauhid. Ingat pesan Rasul kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab di negeri Yaman, maka jadikan dakwamu pertama kali ila an yashhadu alla ilallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam riwayat ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan, dituntunkan Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau dan juga kepada umat ini, kepada para dai-dai secara khusus, untuk mereka menfokuskan, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Namun sekali lagi dengan tidak mengesampingkan syariat Allah yang lainnya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini semuanya karena begitu besarnya keutamaan serta kedudukan tauhid. Di antara kedudukan tauhid, kata para ulama, tidak akan mungkin amal ibadah kita diterima tanpa tauhid. Apalah artinya salat, puasa, zakat, haji tanpa tauhid. Kalau orang itu berbuat syirik, meskipun amalnya begitu banyak, digugurkan, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, baik kepada nabi atau wali yang telah mati, maka akan kami gugurkan, kata Allah, semua amal ibadahnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Bahkan Rasul Nabi Muhammad SAW diancam oleh Allah, la in asyrakta, jika engkau Nabi Muhammad berbuat syirik, akan gugur semua amal ibadahmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi merupakan keutamaan, kedudukan tauhid. Tidak ada artinya amal ibadah apapun tanpa tauhid. Makanya para anbiya wa rasul pertama kali pondasinya atau pondasi dakwah mereka tauhid. Karena tidak ada artinya semua ibadah tanpa tauhid. Sebagaimana ungkapan para ulama, ibarat tauhid dalam ibadah seperti wudu dalam salat. Apakah mungkin salat kita diterima tanpa wudu? Diterima atau tidak? Tidak. Demikian pula tidak ada manfaatnya ibadah tanpa at-tauhid. Demikian pula yang kedua di antara manfaat tauhid,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan dalam diri kita, akan berikan petunjuk kepada kita. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang bertauhid dan tidak mencampur adukan tauhid iman mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah, Rabbnya Ka'bah, yang telah memberikan mereka makan dari kelaparan dan memberikan mereka keamanan dari rasa ketakutan. Dengan tauhid, suatu negeri, suatu bangsa akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi." Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Maka sekali lagi, NKRI akan barokah, akan makmur, akan gemah ripalo jenawi kalau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Islam akan jaya kalau kaum muslimin kembali ke tauhid. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum wal ladzi tadallahum wa la yubadilannahum min ba'di khafihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa, pemimpin di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin, dan Allah mengokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah ganti ketakutan mereka dengan keamanan dengan syarat ya'budunani, mereka harus beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Demikian pula at-tauhid akan menjadikan manusia sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mau menjadi wali Allah, syarat utamanya bertauhid kepada Allah. Allah menyatakan tentang ciri walinya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Siapa mereka? Kata Allah, wali Allah, ciri yang pertama, sifat mereka yang pertama, syarat mereka yang pertama, alladzina amanu, yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin, kedudukan tauhid yang merupakan rukun Islam yang pertama, yang merupakan rukun iman yang pertama, yang merupakan cabang iman yang paling tinggi. Rasul mengatakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 cabangnya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi daripada cabang keimanan, ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka sekali lagi, mengapa kita mengutamakan tauhid dalam segala hal? Karena memang tauhid merupakan intisari dakwah para nabi dan para rasul. Karena dakwah tauhid atau tauhid memiliki kedudukan keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang ma'asyiral muslimin, yang kedua, di antara ciri khas Islam yang harus kita ketahui, Islam adalah agama yang sempurna. Islam sekali lagi adalah agama yang sempurna, yang mencakup semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Islam mengajarkan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari urusan agama kecuali sudah dijelaskan oleh al-Islam. Sampai pun Allah menurunkan ayat surat Al-Maidah yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah sempurnakan pada hari ini agamaku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan, atau pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian,
dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat tersebut mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada umat Islam. Yaitu apa? Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Yaitu Allah menyempurnakan bagi umat Islam agama mereka. Kemudian kata beliau, fala yahtajuna ila dinin ghara dinihim. Maka umat Islam tidak butuh ajaran agama kecuali agama Islam. Wala ila nabiyyin ghara nabiyyihim. Dan mereka tidak butuh nabi kecuali nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Nabi Muhammad, dan tidak ada syariat agama kecuali syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita yakini, agama sudah sempurna. Nabi Muhammad diutus untuk kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasul yang telah menjelaskan kepada kita segala-galanya. Sampai seorang sahabat Rasul SAW mengatakan, tarokana Rasulullah SAW, Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul SAW telah meninggalkan kami. Rasul telah meninggalkan dunia. Wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilman. Tidaklah seekor burung terbang di atas udara kecuali Rasul telah menjelaskan ilmunya kepada kita. Kemudian beliau membawakan hadis, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari urusan agama yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka kecuali telah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita butuhkan untuk mereka bahagia sudah ada dalam Islam, di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Apalagi Allah mengatakan, wa anzalna ilaikal kitab tibyanan likulli syai'. Allah mengatakan, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Quran sebagai penjelas atas segala sesuatu. Kita sering mendengarkan ayat ketika Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, di dalamnya ada petunjuk bagi manusia. Sudah cukup kalau kita mau petunjuk, ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah Rasul SAW. Karena agama sudah komplit, sudah sempurna. Tidak butuh lagi ajaran baru, tidak butuh lagi hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena apa manfaatnya, apa gunanya kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah kalau kita masih mengarang-arang ibadah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Allah mengatakan, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bidinillah. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati, diikuti. Kalau kita nggak mau mengikuti Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kalau kita masih mengarang-arang ibadah baru, untuk apa kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Untuk apa Rasul diutus kalau kita tidak mengikuti Rasul SAW? Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya Islam itu sangat amat mudah. Kita hanya apa? Mengikut saja yang apa ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Dalam masalah akidah, semua yang sudah dijelaskan rukun-rukun iman. Dalam masalah ibadah, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasul mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena sudah dijelaskan tentang ibadah salat, bagaimana tata caranya. Tinggal kita mempelajarinya, tinggal kita apa? Mengamalkannya. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ikuti yang sudah ada ajarannya, ikuti Rasulullah SAW. Jangan mengada-ada dalam Islam, karena kalian sudah dicukupi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal perbuatannya di dunia, yaitu orang-orang yang mereka tersesat, menyimpang dari ajaran agama, mereka membuat hal-hal baru dalam urusan agama, meskipun mereka menganggap itu yang sebaik-baiknya. Namun kata Allah, mereka orang yang paling merugi. Hal ini mengingatkan kita tentang kisah Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah satu saat beliau bertemu dengan orang-orang Nasrani, rahib-rahib, pastor-pastor dari kalangan Nasara. Kemudian beliau menangis. Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab menangis ketika melihat rahib-rahib tersebut. Ketika ditanya, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Beliau mengatakan, ketika aku melihat orang-orang tersebut, rahib-rahib tersebut, aku teringat dengan firman Allah. Amilatun nasibah. Mereka, orang-orang tersebut telah banyak beramal, telah capek, lelah, letih dalam beramal. Namun apa balasannya? Apakah surga? Tidak, kata Allah. Tasla naron hamiyah. Api neraka balasan mereka. Padahal mereka apa? Sudah beribadah, bahkan capek beribadah. Namun justru balasannya apa? Api neraka. Karena apa? Mereka beribadahnya ngarang sendiri, tidak mengikuti ajaran Nabi mereka. Maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima, dan mereka pun termasuk apa? Minal akhsarina amala, yang orang paling merugi. Sudah capek, lelah beribadah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus kita yakini Islam sudah sempurna. Kalau kita mau beribadah, ikuti ibadahnya Rasulullah SAW. Kalau mau berakidah, ikuti akidahnya Rasulullah SAW. Apa sih beratnya kita mengikuti? Bahkan apa? Yang memberatkan kita kalau kita apa? Disuruh ngarang sendiri, disuruh apa? Mengamalkan hal tersebut. Itu berat fid dunya wal akhirah. Intinya sekali lagi, kalau kita sudah yakin Islam sudah sempurna, coba kita koreksi lagi. Mungkin ada akidah kita yang nggak sesuai dengan Islam, ibadah kita yang nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena memang inilah yang dituntut dalam Islam. Harus bertauhid, harus ittiba. Ini dua konsekuensi. Kita mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Muhammad Rasulullah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya menyerahkan semua ibadah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini la ilaha illallah. Adapun Muhammad Rasulullah, yaitu kita meyakini Islam sudah sempurna, tidak boleh kita beribadah, berakidah, bermuamalah, berakhlak kecuali mengikuti ajaran tuntunannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara ciri khas Islam, yaitu bahwasanya Islam adalah agama yang pertengahan, wasat. Pertengahan di sini bukan asal-asalan, bukan sembarangan, bukan berdasarkan akal pikiran, namun pertengahan Islam yang moderat adalah Islam yang sesuai dengan dalil. Karena memang Islam secara asal itu agama pertengahan, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Itulah yang sudah kita sampaikan tadi, as-siratul mustaqim. Islam adalah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka nikmat, dan bukan jalannya orang yang orang yang kau murkai, yaitu Yahudi, dan bukan orang Nasara. Islam di pertengahan, bukan Yahudi, bukan Nasara. Itu dalam segala bidang Islam pertengahan. Contoh dalam masalah kenabian, orang Yahudi mereka melecehkan nabi mereka, bahkan mereka membunuh para nabi mereka. Qad sami Allahu qala alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Mereka melecehkan para nabi, bahkan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Yahudi. Allah mengatakan, sungguh kami mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir, kami yang kaya.
Kata Allah, kami akan membalas, menyiksa mereka atas ucapan mereka dan karena mereka membunuh para nabi-nabi mereka. Itu orang Yahudi. Mereka apa? Melecehkan, bahkan membunuh para nabi. Orang Nasara, mereka berlebihan dalam mengkultuskan, memuji, mengagungkan nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam, sampai mereka pun apa? Menganggap Nabi Isa sebagai Allah, sebagai sesembahan. Allah mengatakan, laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Padahal Nabi Isa mengajarkan wa qalal masih, ya, dan Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ya, inna Allah rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah Rabb kalian dan Rabbku juga. Namun mereka menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini orang Yahudi merecehkan para nabi, orang Nasara menuhankan nabi. Dalam Islam pertengahan, bukan Yahudi, bukan Nasara. Islam mengajarkan untuk kita mengagungkan nabi, namun tidak berlebihan sebagaimana orang Nasara. Makanya Allah berfirman dalam akhir surat Al-Kahfi yang kita disunahkan untuk membacanya pada hari apa? Hari Jumat. Apa ayat yang terakhir? Buktikan kalau antum sering membaca. Hah? Siapa yang hafal? Anak nggak minta semuanya, satu ayat terakhir saja. Ustadz Farid, mana? Tawadhu dia. Allah mengatakan, Qul innama ana basarun. Masya Allah, baru jawab sekarang. Pura-pura nggak tahu tadi. Coba teruskan lagi. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Katakanlah, sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad SAW, basarun mislukum, manusia biasa sebagaimana kalian. Aku bukan Tuhan, aku bukan sesembahan, aku bukan Allah. Ini pernyataan Nabi Muhammad yang Allah perintahkan. Nabi Muhammad manusia biasa, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Namun meskipun demikian, kata Allah, yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku. Artinya beliau seorang nabi, wajib untuk kita agungkan, kita cintai, kita taati, namun jangan berlebihan. Itulah Islam pertengahan antara Yahudi dan apa? An-Nasara. Makanya Rasul juga mengatakan, la tutruni kama atrati Nasara Isa ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, manusia. Maka katakanlah Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertengahan al-Islam dalam urusan apa? Kenabian. Dalam masalah akidah selalu pertengahan. Dalam masalah fikih juga demikian. Ya. Dicontohkan oleh para ulama, orang-orang Nasara, ya, mereka dalam masalah talak, ya, dalam masalah menceraikan istri. Kalau orang Yahudi, ya, mereka tidak memiliki batasan talak. 1 jam bisa 1000 kali mentalak istrinya, nggak ada batasan. Ya. Orang Nasara tidak ada kata talak. Meskipun suami istri hidup dalam neraka jahanam rumah tangga, ya, tidak ada kata cerai. Harus hidup, ya, di neraka jahanam rumah tangga tersebut. Ya. Berlebih-lebihan dalam apa? Mengharamkan talak, berlebih-lebihan dalam membolehkan talak. Islam pertengahan. Islam mengatakan kalau memang sudah tidak ada kecocokan, tidak ada keharmonisan, sudah ditempuh berbagai jalan, ya, namun tetap cekcok terus, ya, tidak ada, ya, keharmonisan dalam rumah tangga antara suami dan istri, Islam bolehkan apa? Talak. Namun ada batasannya. Sampai apa? 3 kali talak. Kalau sudah 3 kali talak, tidak boleh suami kembali kepada istrinya sampai dinikahi oleh yang lainnya kemudian diceraikan, baru boleh. Ada aturannya. Namun dalam Yahudi tidak ada aturannya. Kebablas, ya. Adapun orang Nasara haram, ya, cerai. Kalau ada oknum, ya, mungkin ada yang bertanya, gimana kok ada
fulan Kristen dan sebagainya ada talak, yaitu oknum saja. Namun ajaran agama mereka tidak ada ajaran talak tersebut. Dalam masalah menggauli istri dalam keadaan haid, orang Yahudi mereka mengasingkan istri mereka ketika haid, tidak digauli sama sekali, tidak disentuh sama sekali. Orang Nasara mereka membolehkan untuk menyetubuhi istri dalam keadaan haid. Dalam Islam pertengahan, tidak Yahudi, tidak Nasara. Dalam Islam istri yang haid tidak boleh disetubui, namun boleh dia berjumpa dengan istrinya. Tidak seperti Yahudi diasingkan, ditinggalkan sama sekali. Ini pertengahan Islam dalam segala hal. Islam adalah agama pertengahan. Kemudian ini poin yang ketiga. Insya Allah ada materi sendiri masalah pertengahan Islam Insya Allah kita hanya sekedar iklannya saja ini. Nanti perincian lebih panjang masih banyak contoh-contoh pertengahan Islam. Yang keempat, di antara ciri khas Islam bahwasanya Islam adalah agama yang mudah. Ad-din yusrun, agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menurunkan ayat masalah puasa, faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau safar, musafir pada waktu bulan Ramadan, maka tidak mengapa tidak berpuasa, namun harus mengganti pada hari-hari yang yang lain. Kemudian Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Agama Islam mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kata Allah, Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam urusan agama itu keberatan, kesulitan. Makanya Allah mengatakan fattaqullaha masatatum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Bahkan kata para ulama, bahkan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Kalau kita renungkan sejenak ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Ketika kita Ramadan safar, sanggup tidak kita berpuasa? Sanggup tidak? Sebetulnya sanggup. Namun Allah sangat amat Rahmanur Rahim. Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita. Bahkan mampu pun kita masih dikasih keringanan tidak berpuasa di bulan Ramadan kalau safar. Demikian pula ketika kita sakit misalnya. Terkadang kita sanggup untuk sholat berdiri. Meskipun harus dengan memaksa. Namun Allah mengatakan jangan dipaksa. Kalau memang sakit, gak bisa berdiri dengan nyaman, dengan duduk. Sholli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan. Salatlah dengan berdiri, kalau tidak bisa dengan duduk. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa ilam yastati fa bilisani fa ilam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Jika tidak sanggup, dengan lisan. Kalau nggak sanggup juga dengan dengan hati. Contoh di negeri antum ini, kalau antum masih hati nggak bisa makan antum, berapa kemungkaran, berapa banyak maksiat di sekeliling antum, nggak sanggup. Paling tidak kata Allah biqalbi sudah. Memang inilah Islam itu mudah. Intinya sekali lagi, Islam itu agama yang mudah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman untuk menjadi dai, beliau mewasiatkan kepada mereka berdua, yassira wa la tu'assira. Mudahkanlah, jangan mempersulit. Itu ajaran Islam. Islam agama yang mudah. Orang nggak sanggup untuk berhaji, tidak ada kewajiban berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji.
Namun bagi siapa? Yang mampu. Ya. Semuanya dalam Islam itu diatur dengan apa? Atau diikat dengan istita'ah, kemampuan. Demikian pula dalam jihad, berperang dengan orang kafir misalnya. Itu ada aturan mainnya. Ketika Rasul di kota Mekah tidak punya kekuatan, masih lemah, tidak ada syariat jihad dengan pedang. Namun ada syariat yang lainnya, yaitu apa? Jihad dengan Al-Quran, dengan dakwah. Allah mengatakan, wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan engkau mengikuti, mentaati orang kafir. Jangan engkau mengekor kepada orang kafir. Dan jihadlah melawan mereka bihi, dengannya. Kata Abdullah bin Abbas, bil Quran, dengan Al-Quran. Dan itulah jihad yang besar. Wajahidum bihi jihadan kabira. Ya. Semua dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya kata para ulama, di zaman sekarang ini kaum muslimin lemah. Maka tidak benar kalau mereka sudah menantang orang kafir berperang. Islam mudah. Apalagi mengatakan wajib semuanya berangkat ke Palestina. Ya. Siapa yang mewajibkan? Padahal dia juga nggak berangkat. Cuma jadi maklar aja. Ayo berangkat. Dia sendiri nggak berangkat. Ya. Ini tidak Dia tahu agama Islam mudah, nggak mampu kaum muslimin sekarang. Ya. Sekali lagi, semua syariat Islam diatur dengan istita'ah. Itulah kemudahan dalam al-Islam. Namun bedakan antara Islam itu mudah dengan orang tersebut memudah-mudahkan ajaran agama. Ada seorang ketika Ramadan datang disuruh puasa, nggak usah puasa, agama kan mudah, bayar fidyah saja. Sembarangan. Ini Islam kalau orang Jawa kata saenak udili dewi. Ya. Seenaknya sendiri. Demikian pula ketika disuruh sholat mengatakan Islam kan mudah. Betul, Islam mudah. Makanya kalian disuruh sholat hanya 5 waktu saja. Pada awalnya berapa? 50 kali. Namun Islam mudah, digajikan 5 kali saja. Itu demi kebahagiaan kalian di dunia maupun di akhirat. Apalagi kita sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, wajib untuk bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Islam mudah, namun jangan dimudah-mudahkan. Sudah selesai nih? Ini sekali lagi Islam dinu al-yusra. Agama Islam adalah agama yang mudah. Maka demikian pula ketika misalnya berdakwah, perlu terkadang memiliki pemahaman Islam itu mudah. Ada orang kafir masuk Islam, jangan ditakut-takuti. Oh, Islam itu engkau nggak akan mungkin bisa masuk memeluk Islam karena Islam itu begini, jangan. Suruh masuk Islam dulu. Ajarkan Islam itu adalah mudah. Masuk Islam cuma hanya mengucapkan 2 kalimat syahadatain, mudah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna rasul, masuk Islam. Islam mudah. Demikian pula melaksanakan ibadah-ibadah dalam Islam semuanya mudah. Karena semuanya diikat dengan fattaqullaha mastata'tum. Bahkan lebih dari itu, Allah lebih memudahkan daripada kemampuan manusia itu sendiri. Namun sekali lagi jangan dimudahkan, jangan kita mengarang-arang sendiri. Apalagi sudah kita sampaikan, sebenarnya Islam mudah, hanya kita belajari, kita ikuti, sudah selesai. Tidak perlu kita membuat inovasi baru dalam agama ini. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam agama yang penuh dengan kasih sayang. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat semesta alam. Apalagi nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita selalu membaca setiap hari ketika sholat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahman? Yaitu zat yang memberikan kasih sayangnya kepada seluruh umat manusia, bukan hanya orang mukmin. Makanya kata para ulama, apa beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau terjemahan Indonesia sama aja mungkin. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekarang kalau anak tanya, apa bedanya pengasih dan penyayang dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu enggak? Apa? Ar-Rahman untuk Enggak, dalam bahasa Indonesia.
Ana tanya, apa bedanya yang pengasih dalam konteks bahasa Indonesia? Apa bedanya ya pengasih dan penyayang dalam bahasa Indonesia? Sama. Ada guru bahasa Indonesia di sini? Ada orang Indonesia? Siapa yang tahu? Wallahu alam, apa bedanya? Cuma dalam bahasa Arab, Ar-Rahman Ar-Rahim, kata Pak ulama, Ar-Rahman itu kasih sayangnya untuk semua umat manusia, tidak pandang bulu orang muslim, orang kafir, semuanya disayangi Allah Ta'ala. Dalam artian mereka diberikan rezeki, diberikan kesehatan, keselamatan, meskipun mereka kafir, itu kasih sayangnya Allah ya. Ini adalah apa? Kasih sayang Allah. Allah kasih sayang kepada seluruh hambanya. Dengan bukti apa? Allah memberikan mereka makan, memberikan mereka pakaian, meskipun mereka nggak mau pakai. Ya kan? Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka kafir, Allah kasih sayangi. Ya. Meskipun, ya, sekali lagi, ini kasih sayang yang berbeda dengan orang-orang beriman. Makanya Ar-Rahim, kata para ulama, Ar-Rahim itu hanya untuk orang beriman. Dalilnya apa? Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahmanan atau rahiman? Yang pernah baca Al-Qur'an? Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah itu terhadap orang mukmin rahiman, bukan rahmanan. Dari sinilah kata ulama, beda Ar-Rahman, Allah mengasihi orang mukmin dan orang kafir juga dengan memberi makan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, kesehatan, keselamatan. Seandainya tanpa rahmat Allah, nggak akan mungkin mereka bisa hidup. Allah masih merahmati mereka. Namun Allah mengkhususkan orang beriman dengan kasih sayang yang lain, yaitu memberikan hidayah al-iman atau taufik al-hidayah untuk mereka memeluk agama al-Islam. Makanya kita sampaikan kemarin, hidayah Islam ini nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Kalau masalah harta, masalah rumah, masalah kendaraan mewah, orang kafir, orang mukmin bisa memilikinya. Namun hidayatul Islam hanya kaum muslimin yang memilikinya. Itu adalah nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita. Maka perlu untuk terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa, nikmat hidayatul al-Islam. Jangan pernah kita banyak berkeluh kesah. Wah, orang kafir kok punya mobil mewah, punya dan sebagainya. Kita wajib lebih berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena kita mendapatkan apa? Hidayah, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan semuanya itu, yaitu nikmat al-Islam, apalagi sunnah Rasulullah SAW. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengasihi mereka. Demikian pula ciri khas agama Islam yang merupakan agama yang Allah ridai, tidak agama yang hak kecuali Islam. Inna dina innallahi Islam, wa raditu lakum dinal Islam, wa raditu lakum Islam madinan. Maka agamanya pun ciri khasnya adalah apa? Penuh dengan kasih sayang. Contoh kasih sayang dalam Islam. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun Islam apa? Mengasihi, menyayangi. Bahkan kata Pak ulama, sebelum ada organisasi penyayang binatang ya di barat sana, Islam sudah apa? Menjadi pelopornya. Bukan mereka orang barat menjadi pelopor kasih sayang kepada binatang, bahkan sudah berabad-abad sebelumnya Islam menjadi pelopor organisasi apa? Penyayang binatang. Buktinya apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Uddibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Lahiyat amatha, walahiyat sakatha, walahiyat tarakatha, ta'kulu min khasyasil ardi." Kata Rasulullah SAW, ada perempuan yang diazab di neraka karena dia menyiksa seekor kucing. Dia mengurungnya tanpa dia beri makan, tanpa dia beri minum, dan tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Maka perempuan tersebut apa? Diazab di neraka. Ini sebagai apa? Ancaman bagi mereka-mereka yang menyiksa binatang. Ancamannya apa? Berat. Itu api neraka. Sebaliknya, Rasul menjelaskan, ada seorang perempuan yang berlumuran dengan dosa, seorang pelacur. Ketika dia menyayangi seekor binatang, yaitu anjing yang hina dina. Ketika anjing dalam keadaan haus, dia berikan minum. Maka apa balasannya? Dia pun masuk surga. Subhanallah. Amal yang ringan, namun karena kasih sayang kepada seekor binatang masuk Islam. Ini semuanya apa?
Nabi Muhammad mengajak umat Islam untuk menyayangi seekor binatang atau menyayangi hewan-hewan tersebut. Bahkan Rasul mengatakan sampai-sampai ketika kita menyembelih sudah pegang pisau harus ada kasih sayang kepada binatang. Rasul mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan untuk kita berbuat kebaikan kepada semuanya. Baik kepada manusia, kepada binatang, bahkan kepada benda mati pun, kepada pepohonan misalnya. Ketika kita perang misalnya, tidak boleh sembarangan potong pohon tanpa apa? Tanpa makna, tanpa manfaat. Dalam Islam semuanya harus bermanfaat. Kemudian kata Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan cara yang baik, jangan menyincak. Bahkan Rasul ketika berperang selalu berwasiat kepada pasukannya, uzu bismillah wa fi sabilillah wa qatilu man kafara billah wa la taghdiru wa la tumassilu wa la taqtulu walida. Kata Rasul SAW, aku perintahkan kalian untuk berperang di jalan Allah dengan menyebut nama Allah, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Perangilah orang yang kafir kepada Allah di medan pertempuran tersebut. Kemudian kata Rasulullah, wala taghdiru, jangan berbuat curang. Apa bentuk curang di sini? Kalau dicontohkan para ulama, seperti kaum teroris yang ada sekarang ini. Mereka masuk ke sebuah negara kafir misalnya. Itu mereka apa? Diberikan jaminan keamanan oleh negara kafir tersebut dengan adanya visa. Ya, itu adalah apa? Jaminan keamanan. Ketika mereka berkhianat, membuat teror, mengebom misalnya, bom bunuh diri atau yang lainnya, maka ini bentuk apa? Berbuat curang kepada orang-orang kafir tersebut. Makanya sampai kapanpun terorisme tidak akan bisa menjayakan Islam dan kaum muslimin. Tidak akan mungkin mereka mendapatkan pertolongan dari Allah karena mereka berbuat curang. Tidak sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW. Wala taghdiru. Kalau kita ingat kisah yang sangat menakjubkan dari seorang sahabat yang selalu mereka taat kepada Rasulullah SAW meskipun dalam keadaan apa? Berperang. Karena berperang itu beribadah, harus ikut aturan Rasulullah SAW, tidak hanya main apa? Menumpahkan darah saja, begitu tidak. Ikut ajaran Rasulullah SAW. Pernah suatu saat seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan membuat perjanjian damai dengan negara Romawi yang kafir untuk mereka apa? Tidak gencatan senjata, tidak berperang selama beberapa saat. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan punya ide mendekati negara Romawi tersebut. Namun tidak sampai memerangi mereka, mendekati saja. Namun kalau sudah sampai waktunya habis, langsung diserang. Ketika dalam perjalanan ada seseorang yang menaiki kuda mengatakan wafa'un la ghodar. Tepati janji, jangan berbuat curang. Muawiyah pun melihat, oh ternyata sahabat Rasulullah SAW yang bernama Amr bin Abbasah. Ketika ditanya, apa maksudnya? Kemudian beliau membawakan hadis yang maknanya, kalau sudah ada perjanjian, jangan ada apa? Kecurangan. Seperti tadi, dianggap sebagai apa? Kecurangan oleh sahabat Rasulullah. Maka apa yang dilakukan seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan? Apakah terus jalan? Apa mengatakan, engkau menggebosi jihad? Tidak. Namun apa? Kembali. Karena tahu tidak akan mungkin jihad mendapatkan pertolongan, kemenangan kalau tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Makanya terorisme tidak akan mungkin ditolong oleh SWT sampai kapanpun. Karena Allah telah berjanji, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, melaksanakan agama Allah, Allah menolong kalian. Namun kalau menyimpang, tidak akan Allah tolong selama-lamanya. Itu janji Allah, itu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan wala taghdiru, jangan berbuat curang. Seperti mungkin kalau yang terjadi di Paris misalnya, kalau itu memang betul-betul yang melakukan adalah kelompok teroris ISIS, itu bentuk apa? Kecurangan. Dalam keadaan lengah mereka apa? Melakukan bom bunuh diri sebagai atau melakukan perbuatan teror. Ini tidak sesuai dengan ajaran Rasul atau ajaran al-Islam. Kemudian kata Rasul, wala tumassilu, kalau engkau membunuh orang kafir jangan dicincang-cincang. Ini seperti naudzubillah min dzalik, kelompok teroris ISIS yang naudzubillah min dzalik sangat amat kejam dan tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Sudah menyimpang dari Islam, tidak apa? Berkemanusiaan sama sekali.
membunuh kemudian dipotong kepalanya kemudian digantung di pagar-pagar rumah atau di tengah-tengah jalan. Tidak ada sama sekali ajaran Islam seperti itu. Wala tumatsilu, kata Islam, jangan menyincang orang kafir yang sudah mati. Wala taqtulu walida, jangan membunuh anak-anak kecil. Itu Islam, rahmatan lil alamin. Dalam jihad pun masih menebarkan rasa apa? Rasa kasih sayang. Kemudian kata Rasulullah, wa idza dabahtum fa asinu adibhata. Kalau kalian membunuh binatang, menyembelih binatang, maka bunuh dengan cara yang apa? Yang baik. Wal yuri adakum syafratahu. Diasah yang tajam pisau tersebut biar tidak apa? Menyiksa binatang. Ini Islam rahmatan lil alamin. Sekali lagi, Islam ciri khasnya adalah tadi rahmatan lil alamin. Karena tadi sudah dijanjikan jam 6 kita selesai materi. Maka cukup sekian 5 ciri khas Islam. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita bisa berpegang teguh dengan Islam dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Apakah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat merupakan perbuatan yang mengingkari Islam sebagai agama sempurna? Secara kata para ulama, lisanul hal yaitu keadaan mereka mengatakan demikian, Islam belum sempurna. Makanya mereka membuat inovasi-inovasi apa? Baru. Ini adalah salah satu keajaiban dunia. Dalam urusan dunia, malas orang Islam membuat apa? Inovasi. Maunya apa? Mengekor kepada orang kafir. Makanya kaum muslimin sekarang ini masih lemah. Jangankan melawan peralatan militer orang kafir. Sampai-sampai kata ulama, jarum pun masih mengimpor. Ya kan? Jangankan masalah apa? Senjata-senjata militer. Jarum pun masih mengimpor dari orang barat. Dalam masa dunia malas mengarang apa? Hal baru, membuat inovasi baru, padahal Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Artinya dalam urusan dunia silakan membuat inovasi baru, membuat teknologi baru yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, bagi kemanusiaan, tidak ada masalah. Buat yang baru. Setiap detiknya buat yang baru, tidak ada masalah selama bermanfaat dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Namun dalam urusan agama stop, Islam sudah sempurna, sudah komplit, sudah paten, tidak boleh apa? Ditambah-tambah lagi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Man amila amalan laisa li amna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah tidak sesuai dengan ajaranku, maka ditolak oleh Rasulullah SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang bau dalam urusan agama. Jadi secara keadaannya memang demikian. Mereka tidak percaya kalau Islam sudah apa? Sama. Seandainya mereka percaya betul Islam sempurna, tidak akan mungkin mau menambah-nambah lagi hal-hal yang baru baik dalam akidah, dalam ibadah atau yang lainnya. Khamar apakah najis? Jika tidak, apa boleh digunakan untuk wajah atau bagian tubuh lainnya? Khamar, minuman keras, itu tidak najis. Khamar haram untuk diminum, namun dia tidak najis. Apa dalilnya? Ketika turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibu la'alakum tuflihun. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, ini ayat yang terakhir yang diturunkan tentang haramnya khamar. Tentang khamar, Allah mengatakan sesungguhnya innamal khamru wal maisiru, perjudian, wal ansabu, berhala-berhala, dan undian-undian itu rijsun, perbuatan yang keji. Min amri syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhkanlah diri kalian darinya agar kalian mendapatkan keberuntungan. Betul, haram meminum khamar. Ketika ayat ini turun, ini lihat ittiba'nya para sahabat. Tidak bertili-tili kalau dengan ayat ataupun hadis. Ketika ada sama-sama kata seorang sahabat yang datang di majlis khamarnya sebagian para sahabat. Waktu itu belum diharamkan khamar. Sebagai sahabat ada yang seperti orang-orang sekarang nongkrong minum khamar bersama-sama. Ketika itu datang seseorang mengatakan sesungguhnya khamar telah diharamkan.
Langsung mereka buang khamar tersebut, mereka pecah bejana-bejana tersebut sampai dikatakan, diibaratkan Madinah banjir khamar. Artinya apa? Kalau itu najis nggak mungkin dibuang sembarangan oleh mereka, maka akan mengenai pakaian mereka, mengenai baju-baju mereka. Namun karena khamar tidak najis, mereka buang di jalan-jalan tersebut. Ini kata ulama, khamar atau mungkin sekarang istilahnya alkohol itu tidak najis. Maka boleh istilahnya kalau ada minyak wangi, ada alkoholnya, tidak ada masalah kalau kita buat untuk apa? Salat ya. Ini wallahu alam pendapat yang benar dari para ulama bahwasanya khamar tidak najis. Wallahu alam. Ada yang lain kalau mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Tidak harus. Dia masuk Islam sendirian tanpa saksi sah. Ya. Sebagaimana Raja Najasyi, dia masuk Islam sendirian. Bahkan ketika mati tidak ada seorang pun tahu kalau dia muslim. Sampai-sampai Rasul apa? Salat ghaib di kota Madinah, sedangkan dia di Ethiopia. Sah. Makanya dari sinilah kita, kata para ulama, tidak boleh kita menvonis individu dari orang kafir masuk neraka. Ya, ini pendapat para ulama bahwasanya kalau ada orang kafir, si fulan, si B, si C, itu kita tahu dia matinya dalam keadaan Nasara, Hindu, Buddha dan sebagainya, namun urusan akhirat kita tidak tahu. Bisa jadi dia masuk Islam sembunyi-sembunyi sebagaimana Raja Najasyi. Kita menghukumi di dunia orang kafir, nggak boleh kita mensolatinya, nggak boleh dia dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, nggak boleh kita mendoakannya. Namun jangan menvonis dia masuk neraka. Orang perorangannya ya. Adapun secara umum boleh kita mengatakan orang kafir itu masuk neraka karena Allah mengatakan innalladzina kafaru min alil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari Yahudi dan Nasara, orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Ada mengatakan ulama perorangannya si B, Michael atau apa Obama atau siapa namanya, tidak boleh kita mengatakan dia neraka jahanam kekal selama-lamanya. Karena bisa jadi apa? Dia masuk Islam kita nggak tahu. Apakah Anda tahu? Hatinya apakah Anda tahu? Orang itu mengucapkan syahadatnya atau tidak? Kita nggak tahu. Sebagaimana tadi buktinya Raja Najasyi. Kita itu menghukumi di dunia saja. Ini kafir, ini muslim. Ada urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun sekali lagi tidak boleh kita memperlakukan dia sebagai seorang muslim karena dia memang dohirnya apa? Kafir. Wallahu a'lam. Apakah salat sunnah syuruk hanya boleh dikerjakan di masjid? Wallahu a'lam. Yang nampak dari hadis tersebut iya. Yang nampak dari hadis tersebut salat di masjid, meskipun ada sebagian ulama mengatakan salat syuruk itu sama dengan salat duha, boleh juga dikerjakan di selain masjid. Wallahu a'lam. Saat sujud bolehkah kita membaca doa yang ada di dalam Al-Qur'an? Boleh. Karena innamal a'malu binniyat, kita bukan baca Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Qur'an, berarti kita pakai ta'awudz dahulu. Jadi ketika kita mengatakan dalam sujud kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa yang sumbernya juga dari mana? Al-Quran. Boleh karena kita niatnya bukan membaca Al-Quran. Kalau kita niatnya membaca Al-Quran, maka apa? Pakai ta'awudz dahulu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa dalam Al-Quran. Boleh kita pakai ketika apa? Sujud. Karena kita niatnya bukan apa? Bukan membaca Al-Quran, namun kita berdoa, namun itu dari apa? Al-Quran. Seperti contoh yang lain, semisal dengan ini. Kata para ulama, bedakan antara kita membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitab. Ini baca Al-Quran pakai ta'awudz. Kalau awal surat baca basmalah. Dengan kita ketika berdalil dengan Al-Quran. Ketika kita berdalil, misalnya Ana tadi membawakan misalnya masalah
agama Islam itu yang agama sempurna. Kemudian Anda membawakan ayat al-yauma akmaltu lakum. Ini kita berdalil, bukan membaca Al-Quran dengan tujuan membacanya. Ya. Maka tidak perlu ketika berdalil membaca apa? Ta'awud. Dalilnya apa? Rasul SAW ketika khutbatul hajah. Apa itu khutbatul hajah? Apa itu khutbatul hajah? Khutbah sebelum pengajian, sebelum ceramah. Ya, ini adalah salah satu sunnah Rasul SAW yang banyak ditinggalkan. Kata Abdul Mas'ud, karena Rasul SAW yu'allimuna khutbatul hajah fi nikah wa ghairihi. Dahulu Rasul mengajarkan kepada kita khutbatul hajah pada acara pernikahan atau khutbah nikah dan juga khutbah yang lainnya. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Rasul mulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini sunnahnya Rasul SAW. Di situ ada berapa ayat? 3 ayat. Ya, kalau mungkin secara global 3 ayat. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tidak ada ta'awud. Demikian pula ketika Al-Khalifatul Rasyid Abu Bakar As-Siddiq khutbah ceramah di hadapan manusia, beliau mengatakan ya ayyuhan nasu innakum taqra'una hadil ayah. Wahai manusia, kalian membaca ayat ini, yaitu langsung dibaca oleh beliau. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla ila tadaitum. Di situ tidak dibacakan apa? At-ta'awud. Maka beda antara membaca Al-Quran memang dengan tujuan membaca dengan menukil ayat Al-Quran untuk berdalil. Paham ya? Maka demikian pula dengan kita membaca doa yang sumbernya di Al-Quran, maka itu tidak dianggap sebagai membaca Al-Quran yang dilarang di dalam waktu apa? Sujud. Memang dilarang membaca Al-Quran di waktu apa? Sujud. Namun boleh membaca doa yang bersumberkan dari Al-Quran ketika kita apa? Sujud. Apalagi itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Rasul mengatakan aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru minad du'a. Kata Rasulullah SAW, sedekat-dekatnya hamba dengan Allah, dengan Rabbnya, ya, yaitu pada waktu dia sujud, maka perbanyaklah doa. Ya. Di antaranya apa? Mengambil doa-doa dari Al-Quran tersebut. Ada yang lain? Cukup? Ya, saya rasa cukup sekian apa yang kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Wa jazakumullahu khairan katsir atas perhatian antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.